Baik Bu ya, nampaknya telah masuk kembali satu penelpon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawatnya Bapak. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Dengan Bapak siapa dari mana? Bapak Ridwan di Jawa Barat. Silakan bisa bertanya langsung kepada Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan Buya izin bertanya sebelumnya, semoga Buya dan keluarga dan seluruh jajaran Bahja selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Maaf Buya, kalau misalkan ini di luar tema. Pertama, saya sering melihat, mohon maaf Buya, ketika Buya mengisi materi atau kajian, saya sering melihat Buya semacam membersihkan ludah menggunakan tisu. Kemudian saya juga melihat di kajian-kajian lain melalui YouTube ada para habaib itu membersihkan semacam itu juga menggunakan tisu. Nah, saya khawatirnya menggunakan membersihkan apa? Tisu, membersihkan ludah menggunakan tisu. Membersihkan apa? Ludah, Ayo. air ludah, ya air ludah menggunakan tisu. Kemudian saya juga melihat para habaib dan kiai-kiai yang lain juga melakukan hal seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, saya takutnya saya termasuk orang yang was-was gitu. Nah, air ludah yang seperti apa yang harus dikeluarkan dan air ludah yang seperti apa yang dimaafkan untuk ditelan kembali gitu. Sudah kita jelaskan dalam fikih praktis kita, termasuk di pagi. Belum ya? Ada sering kita sampaikan masalah. Kemarin pertemuan yang lalu juga kalau tidak salah masalah membatalkan puasa di sini, di masjid sini. Ludah tidak membatalkan puasa dengan catatan 3 syarat. Ludah masih dari mulutnya sendiri, bukan dari mulut orang, dari mulutnya sendiri. Ludah masih berada di tempatnya, di mulut. 3, ludah belum bercampur dengan apapun. Tapi kalau sudah ludah bercampur dengan apapun, nggak boleh ditelan. Kalau sudah bercampur dengan sesuatu pun harus dibuang, dilepeh, dikeluarkan. Termasuk tadi dengan tisu dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, mana ludah yang bisa ditelan dan mana ludah yang tidak bisa ditelan? Ludah yang bisa ditelan yang memenuhi 3 syarat, yang berangkat dari mulut. Tapi kalau sudah ludah yang keluar dari dalam tenggorokan, dalam berupa dahak, keluarnya dari batas huruf kha. Jadi kalau Anda bilang kha kok keluar, nggak boleh Anda telan lagi. Karena yang Anda kha kan itu sudah keluar. Jadi kalau Anda bilang kha, berarti keluar. Jadi yang keluar dari batas itulah nggak boleh Anda telan lagi. Karena itu dianggap sesuatu dari dalam dan keluar dan harus dibuang. Yang dimaafkan hanya di mulut. Mulut ini ada pabrik airnya ya. Kita ngeludah terus bisa. Subhanallah begitu. Begitulah. Jadi kalau dari dalam misalnya orang berdahak, kalau dahaknya masih ada di dalam, telan. Tapi kalau dahaknya sudah kerasa keluar, kan ada manusia tahu kan masih normal, biarpun nggak usah dipegang pakai tangan, tenggorokan itu punya rasa. Keluar. Ya, keluar. Maka di saat sudah keluar dari batas hak kita, maka hendaknya yaitu dibuang dengan tisu atau dengan sorban kita. Kalau tidak ada tisu, jangan ludah di masjid. Ludah di tangan begini baru nanti cuci dikeluar. Ditelan batal sholat kita, jangankan puasa. Yang keluar dari batas hak tadi, membatalkan puasa dan batalkan sholat seperti itu.